Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai kewajiban selain zakat. Pertama-tama, perkenalkan saya Dea Mardiani dengan NIM C 2011-092 dan rekan saya Bianca Anissa Sirait dengan NIM C 2011-091. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Syariah Islamiyah, yaitu Ibu Rusi Rusmiati, yang telah memberikan kesempatan bagi kelompok saya untuk menyampaikan materi ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai pembahasan materi ini. Adakah kewajiban umat Islam atas harta selain zakat? Fatimah binti Qais radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di dalam harta ada hak-hak yang lain selain zakat. Kemudian beliau SAW membaca ayat yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi, sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Darani. Kewajiban selain zakat. 1. Infak atau sedekah. Infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, infak tak mengenal nisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Tertera dalam Quran Surat Al-Imran ayat 143. Infak boleh diberikan kepada siapapun, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 215. Sedangkan sedekah memiliki arti luas, tak hanya menyangkut hal uang, namun juga yang bersifat non-material. Hadis Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah menyatakan bahwa jika tak mampu bersedekah dengan harta, maka membaca tasbih, takbir, tahmid, tahlil, dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah. Pentingnya infak atau sedekah. A. Indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam. Tertera dalam Quran Surat At-Taubah ayat 5 dan 11. B. Ciri orang yang mendapatkan kebahagiaan. Tertera dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 4. C. Mendapatkan pertolongannya. Tertera dalam Quran Surat At-Taubah ayat 71 dan Quran Surat Al-Hajj ayat 40 hingga 41. D. Memperhatikan hak fakir dan miskin serta para mustahik. Tertera dalam Surat At-Taubah ayat 60. E. Membersihkan diri dan hartanya, menyuburkan, mengembangkan, dan mensucikan jiwanya. Tertera dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103 dan Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Ancaman bagi yang enggan berinfak ataupun bersedekah. A. Berhak untuk diperangi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. B. Harta bendanya hancur dan rusak. Hadis riwayat Imam Bazar dan Baihaqi. C. Jika keengganan itu telah massal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azabnya dalam bentuk kemarau panjang. Hadis riwayat Imam Tabrani. Hikmah infak atau sedekah. 1. Menolong, membantu, dan membina kaum duafa maupun mustahik ke arah kehidupan yang lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, terhindar dari kekufuran, memberantas sifat iri, dengki, dan terjaga dari martabatnya ketika melihat orang kaya yang berkecukupan. 2. Perwujudan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
mensyukuri nikmat, menumbuhkan akhlak mulia, ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan harta yang dimilikinya. 2. Wakaf. Dikutip dari buku Fikih Wakaf, karya Nurwan Darmawan, pengertian wakaf menurut bahasa dan istilah adalah al-habs yang berarti menahan dan atas-bil yang berarti menyalurkan untuk bahasa. Kemudian menurut istilah, wakaf adalah menahan suatu barang dan menyalurkan manfaatnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya wakaf dalam bentuk tanah untuk pembangunan masjid atau mewakafkan rumahnya untuk kepentingan para penuntut ilmu dan lain sebagainya. Hukum wakaf. Secara umum, hukum wakaf adalah sunnah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." Syarat wakaf. 1. Syarat wakif atau orang-orang yang melakukan wakaf. Wakif mesti dewasa, berakal sehat, merdeka, dan tidak di bawah pengampunan. 2. Syarat ma'ukuf atau benda-benda yang akan diwakafkan. Harta benda yang akan diwakafkan haruslah benar-benar milik wakif. Kemudian, benda itu, baik wakaf benda yang bergerak ataupun yang tetap, harus memiliki nilai dan bisa dimanfaatkan. Terakhir, harta benda tersebut harus diketahui berapa saksi ketika diwakafkan. Tujuannya, syarat ini mencegah selisih paham yang dapat terjadi dengan ahli waris atau masyarakat yang memanfaatkan mauquf tersebut. Jenis-jenis wakaf. A. Jenis wakaf berdasarkan peruntukannya. Berdasarkan peruntukan atau sasaran wakaf, terdapat dua jenis wakaf, yaitu wakaf keluarga atau ahli dan wakaf khairi. Pertama, wakaf keluarga atau ahli adalah wakaf yang diberikan untuk kepentingan lingkup kecil dalam lingkungan keluarga besar atau kerabat sendiri. Kedua, wakaf khairi, kebajikan yang jangkauannya lebih luas. Di sini, wakaf khairi atau kebajikan diberikan untuk kepentingan agama atau masyarakat secara umum. B. Wakaf berdasarkan jenis harta. Berdasarkan jenis hartanya, wakaf dibedakan menjadi dua, yaitu wakaf dengan harta tak bergerak dan harta yang bergerak. Pertama, untuk harta yang tak bergerak dapat berupa tanah, bangunan, tanaman, dan lain sebagainya. Kedua, untuk harta yang bergerak dapat berupa wakaf uang, surat berharga, hak kekayaan intelektual, dan lain sebagainya. C. Wakaf berdasarkan waktu. Berdasarkan jangka waktunya, wakaf terbagi menjadi dua, yaitu wakaf mu'abbad dan wakaf mu'aqqad. Wakaf mu'abbad artinya wakaf yang diberikan untuk selamanya. Sedangkan wakaf mu'aqqad artinya wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, tanah yang diwakafkan dalam jangka waktu 5 tahun, sehabis itu digunakan lagi oleh pemiliknya. D. Wakaf berdasarkan pemanfaatan mauquf. Terdapat dua jenis wakaf. Yang pertama, wakaf mubashir atau zati. Wakaf jenis ini adalah harta wakaf yang lazim diketahui umum. Wakaf ini bermanfaat secara langsung seperti bangunan untuk panti asuhan, sumur, hak kekayaan intelektual, dan hal lain sebagainya. Kedua, wakaf mistismari, yaitu wakaf yang digunakan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang. Selanjutnya, barang-barang itulah yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial umat. Yang ketiga, ada hibah. Hibah menurut bahasa artinya pemberian. Adapun menurut istilah, hibah ialah memberikan sesuatu yang nyata kepada orang lain secara sukarela tanpa mengharap balas atau imbalan apapun. Pemberian hibah biasanya didasarkan atas rasa kasih sayang. Hibah dapat dilakukan siapapun, seperti antara ayah dan anak, teman dan teman, dan sebagainya. Harta benda yang dihibahkan meliputi tanah, rumah, uang, kendaraan, buku-buku, dan lain-lain. Jadi, hibah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Harta yang diberikan lewat hibah
langsung beralih ke pemilikannya, yaitu dari pemberi hibah kepada pihak kedua yang menerimanya. Dalam hibah masih ada peluang untuk menarik kembali, yakni hibah yang diberikan seorang ayah kepada anaknya. Jika seorang ayah melihat bahwa dengan hibah tersebut, seorang anak justru menjadi terjerumus dalam kehidupan yang tidak diridhoi oleh Allah, si ayah boleh menarik kembali hibahnya. Selain hibah seorang ayah terhadap anaknya, pemberian hibah tidak boleh menarik hibahnya kembali. Hukum hibah. A. Wajib. Hibah yang diberikan dari seorang suami kepada istri dan anaknya hukumnya wajib sesuai dengan kemampuannya. Lalu ada haram. Hibah menjadi haram apabila harta yang dihibahkan ditarik kembali. Jika seseorang telah melakukan hibah, maka harta yang telah dihibahkan menjadi hak milik yang menerima hibah dan tidak boleh diambil kembali oleh penghibah. Yang ketiga ada makruh. Makruh apabila mengharapkan imbalan atau balasan yang berimbang maupun lebih banyak daripada yang telah diberikan. Selanjutnya ada rukun hibah. Yang pertama ada orang yang menghibahkan atau wahib. Yang kedua orang yang menerima hibah atau mauhublah. Yang ketiga ada harta yang dihibahkan atau mauhubih dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama harta sepenuhnya milik penghibah. Yang kedua harta itu jelas dan sudah ada. Yang ketiga bermanfaat dan tidak dilarang oleh agama. Lalu syarat yang terakhir yaitu ijab qabul, yaitu pernyataan serah terima barang yang dihibahkan. Lalu ada manfaat hibah. Yang pertama menumbuhkan sifat dermawan. Yang kedua menghindar diri dari sifat kikil dan bakil. Yang ketiga terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat. Yang keempat mengurangi kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Yang terakhir akan tumbuh kesadaran bahwa harta itu semata-mata titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir ada hadiah. Hadiah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Hadiah berfungsi sebagai imbalan atas jasa orang lain, seperti kebaikan atau jasa yang pernah diperbuat seseorang, prestasi yang pernah diraih, atau memberi motivasi agar seseorang menjadi lebih baik lagi prestasinya. Hukum hadiah adalah mubah atau boleh sepanjang untuk hal-hal yang positif. Anjuran untuk saling memberi hadiah. Ada hadis riwayat Malik yang artinya, hendaklah kalian saling berjabat tangan. Niscaya perasaan tidak senang hilang dari kalian dan hendaklah kalian saling memberi hadiah. Niscaya kalian akan saling mencintai. Lalu ada manfaat hadiah. Pemberian hadiah akan memberikan banyak manfaat bagi si pemberi maupun si penerimanya. Di antara dari pemberian hadiah tersebut adalah A. Menumbuhkan rasa saling mencintai dan menghormati antar sesama. B. Mendorong seseorang agar lebih maju dalam kebaikan. C. Mendidik seseorang untuk menepati janji. D. Menghindarkan diri dari sifat iri dan dengki. E. Senantiasa berbesar hati melihat keberhasilan yang diraih orang lain. F. Dapat memberikan manfaat kepada orang lain. G. Melatih keikhlasan hati. Sekiranya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.